Selamat datang di Bosen di Rumah. Selamat menyaksikan. Udah gue add Z. Oke. Hujan ya Z? Mana Bul? Bentar. Udah aman. Saya. Hop, Nah, mantap. Oke. Apa kabar, J? apa kabar lu Bul? Ah, Alhamdulillah. Lu gimana? Aman? ya seperti yang terlihat Masih masih tampan lu? sama. Lo sekarang di rumah aja. Di rumah aja, kerja di Iya rumah. di rumah. Di rumah Bul. Oke. Langsung aja ya, ini udah Soalnya ada ada panggilan. eh, beberapa orang yang gabung. Sebelumnya gue makasih banyak buat lu udah bersedia ya di keisengan gue. Kayaknya koneksi lo pur deh. Atau ya udah nggak apa-apa lah. Yang penting kedengeran ya suara gue. Nanti kan ini bisa bisa kerik. Ya, Yup. gini sih. Kenapa? Lancar di gua lancar. Lancar ya, lancar. Oke, sip. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang udah gabung, thanks. Selamat datang di konten baru gua, bosen di rumah. Jadi ini ya apa ya? Inilah apa iseng-iseng aja lagi di rumah ya kan. Kepikiran gue ngapain bingung gitu kadang di rumah. Gue inget bahwa gue punya teman-teman yang keren nih, yang hebat ya kan. Makanya gue kontak satu-satu lah teman-teman gue. Nah, buat di sekarang gue ngajak teman gue Wize, gue kenalin dikit ya, nanti lo perjelas juga sih eh, sekarang aktivitas lo apa. Ya, ini Wize, nama lengkapnya Widya Wizi Ananda Zain, teman gue di UI. Dia politik UI ya, politik 2010, FISIP UI, jurusan politik. Terus pernah kerja di agensi ya kan? Kemudian cabut, sekarang sekarang dia Biasa. di Kemenlu. Nah, sebelum mulai masuk ke Wize, gue mau nyampein pesan sponsor dulu, tapi ini sponsornya gratis karena lagi masa kayak gini kan. Ada banyak UKM ataupun yang usaha-usaha yang uh, susah, makanya kalau seandainya nanti ada yang mau sponsor bolehlah kesini nanti, tapi gratis. Pertama gue bacain dulu dari info Matraman ya kan. Info Matraman buat lo orang-orang Matraman yang apa namanya, yang butuh informasi terkait soal Matraman, kematramanan, lo bisa follow Instagramnya Infomatraman @infomatraman. Nah itu lo bisa dapat informasi dari sana lah. Terus yang kedua ada dari Tamanita ini apa kalau lo mau yang berkebun bisa beli tanaman, beli tanah, kan lagi di rumah pada banyak aktivitas di rumah, nggak ada salahnya lu coba-coba berkebun. Lu bisa tuh di Tamanita, lihat di Tokopedia ada akun namanya Tamanita, nah lo bisa beli di sana. Terus sama satu lagi, ini belum launching sih, dari Kitchen, ini usaha makanan lagi, makanan. Dah itu aja pesan sponsornya. Kita langsung masuk. J, lo sebelumnya lo bisa jelasin dulu nggak, J, maksudnya aktivitas lo di mana, di Kemenlu tuh di bagian apa, terus lo ngurusin apa? Siap. Bentar Bul. Oke. Yap. Oke, gua di Kemlu di Direktorat Perlindungan WNI. Tuh kerjanya ya memberikan pelayanan dan pelindungan terhadap WNI khususnya yang berada di luar negeri. Jadi apalagi di tengah gejala COVID sekarang tuh lagi loadnya lagi banyak banget ini Pul. Banyak yang Yeah. stranded, banyak yang kelar kuliah pengen pulang, banyak yang ya karena lockdown diterapkan di beberapa negara, jadinya kebutuhan logistiknya kurang. Jadi kita ya sirkulasikan apa namanya bantuan kepada mereka ya terkait segala macamnya lah, yang penting untuk memastikan negara hadir bagi WNI kita di luar negeri. Tapi Gitu Pul, kalau waktu secara pas nggak ada garis besar. Ya, waktu pas nggak ada COVID, Z, apa yang lo kerjain tuh, apa yang waktu kalau nggak ada COVID di bagian perlindungan WNI ini ya? Ya, jadi semua WNI kita di luar negeri kira-kira tuh ada
data resmi sih kira-kira 2 jutaan, Bol. 2 sampai 3 juta. Cuma ini kan yang terdata di kita 2 sampai 3 juta Oh, WNI di luar negeri. Cuma di seluruh dunia. Itu yang tinggal menetap lebih dari 6 bulan. Cuma yang wisatawan sih per tahun kita rata-rata 9 juta yang keluar negeri banyak untuk juga ya. ya berkata sebentar 9 juta per tahun kan. Nah biasanya sih, nah cuma yang wisatawan itu udah jelas ya, itu segmennya ada wisatawan. Cuma yang 2 sampai 3 juta ini segmen itu terbagi-bagi, ada yang sebagian besar dari mereka adalah pekerja migran. Oh Nah gitu. dari kasus pekerja migran ini kan banyak kan heavy-nya tuh di Malaysia, dari secara kuantitas banyak kan di Malaysia, di Arab Saudi, di Taiwan, di Hong Kong, cuma juga tersebar di seluruh dunia. Nah di sini tuh permasalahannya sebagian besar sih kita berkutat di masalah pekerja migran ini, Bol. Jadi kita memastikan bagaimana dia pekerja migran ini legalitasnya bagaimana, nanti kontraknya dengan pemberi pekerja bagaimana, karena banyak ternyata di sana yang diselundupkan oleh agen di dalam negeri juga ini, Paul. Jadi banyak ya. masalahnya itu sangat kompleks, karena yang terlihat bagi kita sederhana, misalnya TKI dicambuk majikan misalnya di Arab Saudi, atau yang tidak dibayar gajinya misalnya di Perancis gitu. Itu kan sederhana di media, sederhana ya. Cuma bagaimana bisa sampai ke sana itu jadi masalah juga. Seperti ternyata mereka itu diselundupkan oleh agen yang dari dalam negeri, tidak melalui jalur-jalur formal, bekerja di sana sehingga berada di luar negeri tanpa sepengetahuan kedutaan. Ya, ketika ada masalah jadinya kita nggak tahu, jadinya tiba-tiba ada masalah seperti ini, jadi kita harus cari data lagi segala macamnya, seperti itu. Oke. Jadi kalau bisa di kerjaan lo nih sama TKI lah ya. Ya, ke WNI secara keseluruhan, cuma karena 80 sampai sekitar 80% itu PMI, jadi sebagian besar sih banyak kan berkutat dengan pekerja migran. Oke. Nah, berarti sering bersinggungan sama ini juga dong, J, sama BNP 2 TKI, kan mereka juga punya peran atau fungsi buat ngurusin pekerja imigran di luar negeri juga kan? Iya, benar banget loh. Dan itu mitra kita di dalam negeri pasti sih. Sekarang udah ganti nama BTW, jadi BP2MI ya namanya. Oh, jadi ganti nama ya? Iya, jadi ganti nama sekarang. Nah, ya kan berarti pekerjaan lo kurang lebih adalah melindungi WNI yang ada di luar negeri, dan yang bermasalah kan biasanya emang ya pekerja imigran kan yang biasanya bermasalah ya kan? Iya, sebagian besar sih ya. Sebagian besar ya, artinya berkesinambungan lah sama TKI seringnya. Nah, ini terkait soal tadi ya, soal COVID nih, masuk soal COVID ya kan, banyak berarti kerjaan lo sekarang ini adalah fokus untuk mulangin WNI yang ada di luar negeri atau gimana? Ya, terkait masalah COVID ini sebenarnya pemulangan itu salah satu hal. Itu juga ada kalau nggak salah tuh sekarang kita udah puluhan ribu memulangin orang, baik itu dari secara mandiri maupun dibiayain oleh pemerintah ya, karena yang dibiayain pemerintah pun nggak banyak ya. Seperti evakuasi Wuhan kemarin, sama yang di ABK di Jepang yang kita pulangin kan. Cuma yang sebagian besar yang lain itu kebanyakan pulangnya mandiri, jadi biayanya dari masing-masing WNI, tapi kita bantu fasilitasi misalnya charter pesawat atau mengkoordinasikan flight clearance gitu-gitu. Jadi karena sekarang penerbangan juga udah dipersempit kan izinnya, lintas internasional, jadi kita urusin ke otoritas negara yang terkait, kita urusin izinnya segala macamnya, dan juga memastikan WNI kita itu protokol kesehatannya juga diterapkan. Jadi jangan sampai mereka balik-balik, bukan kita nggak bisa melarang WNI yang kembali, cuma karena kasus yang sekarang pandemi, jadi ada protokol kesehatan yang mungkin yang harus kita terapkan.
gitu tuh. Nah, pertanyaan gue Dan selain kan gimana Ya. gimana? Iya, lanjut Po, lanjut. Oh lanjut. Ya kan gini, gue adalah hampir semua negara nih kena COVID ya. Banyak WNI di sana. Iya, Kenapa iya. pemerintah ngurusin buat mereka supaya biarin aja buat tinggal di sana pandemi COVID ini selesai gitu, tapi malah pulang karena efeknya kalau seandainya pulang nyampe ke Indonesia, potensi kenanya tuh bukan cuma sekedar di dia, tapi menjemputnya. Setelah tahu gua, case-nya Budi Karya Menhub itu kenanya saat itu nggak sih yang kemarin di ABK itu Waduh. Menhub itu maksud gua efeknya bukan cuma hanya ke rakyat biasa gitu, tapi ke menteri pun yang dia Iya. punya untuk yang ngurus soal negara karena dia kena juga. Nah, pertanyaan gue kenapa Iya. WNI suruh diem stay aja di sana gitu loh sampai COVID ini selesai. Iya. Baik. Ya sebenarnya kalau dari sisi kekonsuleran ya, Paul ya, negara kita itu sudah, pemerintah Indonesia kalau menurut gue ya dibandingkan dengan konsuler negara lain itu udah sangat apa ya, sudah sangat baik lah, ya, bisa kita bilang seperti itu karena jangkauan akses konsulernya sangat luas. Kalau misalnya negara lain itu ada yang ya itu nggak peduli itu, misalnya ataupun PMI-nya bermasalah ya udah lu urusin aja sendiri, itu bukan urusan negara, nggak dibantu sama sekali. Kan Indonesia kan bantu menyediakan pengacara segala macamnya, apalagi kasus COVID ini karena pertama politikat bahwa semua WNI itu nggak boleh dilarang untuk kembali ke Indonesia. Nah kita berpegangan terhadap aturan itu aja karena ini kan negara mereka juga, dan juga ketika mereka dibiarkan di sana mereka menjadi beban, misalnya menjadi dari pemerintah atau di negara di tempat mereka berada. Cuma yang pemulangan ini sebenarnya nggak wajib, Paul. Tapi ini bagi yang ingin pulang saja. Jadi bagi mereka yang memutuskan untuk kembali, kita bantu untuk difasilitasi, misalnya WNI di negara tertentu kita kumpulkan yang ingin pulang, terus kita bantu carikan penerbangan. Tapi ada kasus-kasus umumnya sih mereka secara mandiri pulangnya, Paul. Jadi biaya tiket pesawat segala macamnya dari mereka sendiri. Jadi mereka kayak pulang biasa aja, cuma karena penerbangan reguler nggak ada atau udah terbatas, jadi kita bantu untuk fasilitasi penerbangan bagi yang memutuskan untuk pulang. Banyak yang memutuskan untuk tetap di negara tempat mereka berada, banyak tuh masih. Yaitu bantuan kita paling kita tetap menjangkau mereka, jalin komunikasi. Setiap dubes ataupun konjen di negara di dunia itu sekarang udah sangat close contact lah dengan warga negara yang berada di sana, seperti ya secara berkala Zoom meeting atau apa, pokoknya dipastikan mereka itu aman kondisinya. Oke. Dan kita itu juga ada satu gimana? Ya, selain itu juga memberikan bantuan kalau misalnya karena lockdown misalnya, terus logistik terhambat atau mereka susah mencari logistik, jadi kita bantu untuk memberikan bantuan logistik secara berkala. Ya, artinya kalau gue boleh simpulin, artinya ini adalah upaya advokasi pemerintah aja gitu untuk ya willingness-nya pemerintah lah gitu buat kalau emang ada yang mau pulang silakan kayak gitu, kalau yang mau menetap juga nggak dipaksa kan. Iya. Ya, itu ada perspektif juga tuh dari teman kita yang lagi di Amerika tuh, si Rio Trimono. Dia bilang biaya kesehatan mahal banget di sini. Biaya kesehatan mahal banget di sini Kak Ipul. Kalau kena bisa tamat deh. Itu juga mungkin jadi salah satu pertimbangan ya. Maksudnya orang-orang WNI yang ada di luar, yang ada di luar mempertimbangkan bahwa mereka mau pulang karena bisa jadi mereka takut kalau seandainya kena di sana biaya kesehatannya mahal. Itu yang jadi masalah gitu di sana nantinya dia. Iya, benar. Nggak susah juga nanti kalau misalnya itu kan kalau boleh tahu kalau boleh tahu Z, sebenarnya strategi pemulangannya ya gimana sih yang dilakuin sama Kemen
kayak gimana gitu strategi pemulangan WNI yang ada di luar negeri itu. Strategi pemulangan ya. Kalau pemulangan sebenarnya strateginya tetap pertama kita sebisa mungkin di perwakilan kita di setiap negara mendata, ini secara generalnya aja ya, mungkin teknisnya akan berbeda di setiap perwakilan. Jadi pendataan itu penting untuk ya setiap perwakilan harus bisa reach out semua WNI yang ada di negaranya. Jadi dan itu pendataan. Kedua, mengakses kondisi di negara tersebut, bagaimana tingkat perkembangan penularan COVID-nya seperti apa dan penanganan kesehatan itu seperti apa di sana. Terus juga kita juga minta apa namanya untuk menanyakan kepada mereka preferensinya seperti apa, apakah pengen tinggal atau enggak. Sebenarnya, nah di sini nih setiap perwakilan itu udah buat contingency plan, Paul. Jadi ada indikator-indikator tertentu dan penyikapannya itu juga disesuaikan setiap indikator itu. Misalnya ada yang kuning, ada oranye, dan merah. Kalau misalnya merah itu mungkin untuk kondisi khusus merah ya, seperti di Wuhan kemarin. Itu penyebarannya udah tidak terkontrol, jadi dan juga demi menjaga keselamatan WNI kita di sana, maka diupayakan untuk kita evakuasi, pemerintah mengevakuasi WNI yang berada di sana gitu. Jadi kondisinya beda-beda. Jadi yang penting itu tadi pendataan. Iya, pendataan. Bisa reach out kepada semua WNI yang ada di perwakilan tersebut. Terus mengakses kondisi perkembangan COVID di setiap negara itu seperti apa. Karena kondisinya seperti apa ini akan menentukan langkah berikutnya. Apakah perlu dipulangkan dari pemerintah atau cukup menanyakan preferensi dari WNI yang ada di negara tersebut. Bagaimana misalnya ingin pulang, ada sekelompok orang ingin pulang, kita bantu fasilitasi untuk pemulangan mandiri. Nah itu ada pertanyaan tuh dari Rio tuh. Dia bilang setiba di Jakarta dipulangkan ke daerah atau dikarantina di Jakarta dulu ya, atau dikarantina di Pulau Natuna kayak waktu itu di Wuhan. Ayo orang-orang Wuhan. Kalau pemulangan bagi yang setiap WNI dari luar negeri yang datang ke Indonesia, itu nanti protokol kesehatannya secara umumnya nanti akan diperiksa lagi oleh teman-teman KKP atau Kemkes di bandara nanti boleh. Jadi kalau misalnya positif, maka ya harus karantina. Di karantina dulu dari pemerintah. Semisalnya negatif ini ya disilahkan kembali aja, tapi dengan kita mengimbau untuk tetap untuk karantina mandiri di rumah selama 14 hari. Gitu, Bos. Coba masalahnya kan kalau misalnya Rio itu kan di Lampung ya rumahnya ya. Nah, masalahnya kan sekarang kita udah nerapin apa namanya larangan mudik, jadi pesawat ada bus dibatasi lah. Jadi ya itu mungkin tantangan tersendiri di dalam negerinya paling. Nah, kalau misalkan dia negatif Z, tapi dia berasal dari negara-negara dengan jumlah positif atau ya positif corona terbanyak, misalnya dia dari kayak Rio kan dari Amerika, dia di Amerika kan Amerika kan tinggi kan angkanya loh. Nah, apakah bukannya baiknya ya mau nggak mau terlepas dia negatif atau positif, bukankah dia jatuhnya ODP ya dan harus dikarantina ya? Iya, kalau sebenarnya nggak terlalu sih apa namanya baik itu, tapi kalau misalnya hasil mereka kan bawa sertifikat ada tanda kesehatan, terus juga ketika diperiksa di bandara juga negatif, maka mungkin setahu gua dari Kemkes sekarang masih masih tetap boleh dipulangkan tapi karantina mandiri. Oke. Walaupun status dia jatuhnya ODP kan. Orang dari Jakarta, orang dari Jakarta ke daerah aja, ke misalkan kemana, ke Jawa gitu, maksudnya ke Jawa atau ke Jawa Timur itu jatuh statusnya disuruh karantina. Maksud gue apalagi kalau seandainya dari negara lain. Iya. Negara lain. Nah, gue
gue baca sih apa namanya pemerintah Kemenlu itu klasifikasiin WNI itu yang dari luar negeri itu dari jadi 4 kelompok. Pertama itu WNI yang ada di daratan, yaitu terutama di Malaysia. Terus yang kedua di Ya. laut di Afrika, ya kan. Mm-mm. Dan yang ketiga jamaah tablik yang ada di India. Jamaah Ya. tablik yang ada dia itu ternyata banyak ya angkanya ya. Dan yang keempat Banyak WNI 700. umum secara umum. Nah, Yap. gue tertarik bahas soal jamaah tablik di India deh. Lo bisa kasih informasi apa soal itu? Banyak banget. Apakah memang di sana tuh di India tuh basisnya ya? Atau India ada momen atau lagi ada apa gitu? Iya, kalau dari jamaah tablik nih ya, ini data yang kita data mungkin kira-kira ada 1000-an seluruh dunia, Bol. Hmm. Jadi itu tersebar di 13 negara. Jadi cuma heavy-nya itu emang di India, di Bangladesh, sama di Pakistan. Hmm. Nah, di India nih, di India tuh ada 700, ya sekitar 727 orang gitu, Bol. Tersebar itu nggak cuma di New Delhi aja, itu bisa tersebar di beberapa daerah lah. Cuma ini emang agak, ya ini sebenarnya dari pemerintah Indianya sih. Karena yang diterapkan itu kan nggak cuma jamaah tablik untuk Indonesia aja, jamaah tablik dari negara-negara lain juga agak tertahan di situ, agak menemukan hambatan. Seperti mereka itu yang mungkin lo baca juga ya, boleh mereka dituntut hukum karena melanggar kasus keimigrasian, terus dituduh menyebarkan sebagai penyebar ini COVID segala macamnya. Ya nggak tahu sih. Dan juga nggak tahu juga apakah ini berkaitan atau cuma kan di India sekarang seperti yang kita ketahui juga lagi bergolak juga di dalamnya, di dalam negerinya sendiri politik keagamaan itu boleh. Jadi apakah itu menjadi salah satu pertimbangan atau enggak? Cuma sejauh ini koordinasi kita dengan Kementerian Luar Negeri di India ya tetap mengusahakan yang terbaik dan hubungan ya untuk karena ini bagaimana mereka nge-treat WNI kita di sana itu pasti akan ya sedikit banyaknya mungkin akan berdampak nanti bagaimana reaksi warga negara di dalam negeri, terus juga akan ada ya akan memberikan turbulensi terhadap hubungan diplomatik kita dengan India misalnya. Nah dari sini ya dari Kemlu kita sama Kemlu India pun nggak ada masalah sama sekali sebenarnya dan hubungannya masih cukup baik, masih koordinatif untuk menyelesaikan ini yang terbaik misalnya. Cuma kan di dalam ranahnya emang bukan ranahnya Kemlu India boleh dengan Kementerian Dalam Negeri India dan segala macamnya. Jadi ya Kementerian Luar Negeri ini tetap membantu memastikan keamanan dan agar tuntutan-tuntutan hukum terhadap jamaah tabligh kita itu ya kalau emang nggak berdasar ya jangan diada-adain gitu misalnya. Gitu Pul. Berapa orang jumlahnya 700 ya lebih? Ya kayak 727 atau apa sekitar 700 lebih Pul. 700 orang berarti banyak juga ya, maksudnya jamaah tabligh di Indonesia ya. Makanya bro, nggak sadar kan lu? Nggak sadar gue. Ya jadi apa namanya komunikasi tetap dijalankan oleh Kemenlu dengan Kementerian Luar Negeri di India juga tetap jalan. Usaha terbaik yang ingin dilakukan adalah untuk mulangin dan itu sudah disampaikan ya sama Kemenlu kita, sama Kemenlu RI udah disampaikan. Tapi masih terkendala oleh proses urusan dalam negeri di sana gitu ya. Iya benar. Oke. Tapi udah sempat ada komunikasi belum sih Zee sama dari bagian dari orang-orang dari jamaah tablighnya itu sendiri dari Kemenlu? Ada sih. Ini masih perwakilan kita di India sangat close contact dengan mereka ini Pul. Kan mereka juga tersebar di India Sulawesi itu kan. Jadi maksud gua gimana? Iya, Kemlu berkomunikasi itu kan diwakili oleh perwakilan kita yang berada di India. Jadi nanti perwakilan India ya secara berkala ya dubes ataupun pelaksana fungsi ya atau staf-stafnya ya menjalin komunikasi dengan mereka, terus memberikan laporan ke pusat ke kita di Jakarta. Ya nanti kita
pertimbangan seperti dari pusat seperti apa baiknya, karena uh, arahan yang bisa dijadikan kebijakan nantinya itu berasal dari pusat tuh, dari Jakarta. Hmm. Jadi berdasarkan Nah, informasi yang berada di maksud gue gini loh, kan ya, pasti kan jamaah tablik ini pasti ada pimpinannya juga lah di Indonesia ya, nggak mungkin nggak gitu. Maksudnya kayak jamaah-jamaah lainnya pasti ada gitu pimpinannya. Apa ya maksudnya, tapi gue nggak tahu sih urgensinya, penting nggak sih lu komunikasi sama mereka gitu di tengah kayak gini, di tengah maksud gue penting mungkin iya untuk tahu mereka mau pulang, cuman hambatannya seperti apa kan ada juga ya, hambatannya seperti ya. apa ada juga. Nah, maksud gue berarti belum ada ya kalau komunikasi ke langsung ke jamaahnya dari Kemenlu misalkan. Sepertinya satu dua mungkin ada Pol, cuma karena jamaah tablik bukan gua ininya case officernya, boleh mungkin ya berhubungan dengan teman-teman gue yang ngurusin jamaah tablik itu ada. Cuma kan ya itu sebagai ini sih, meminta bagaimana saran mereka itu tetap kita tampung sih, bagaimana kalau misalnya ada perwakilan mereka di dalam negeri ya ingin menyampaikan ya saran terhadap saudara mereka di luar, ya kita tetap terima aja. Oke. Tapi ya. Nah, gimana? Iya. Nah, gue nggak punya info terhadap itu karena bukan gue yang ngurusin jamaah tablik secara spesifik. Kalau lo megang apa sih secara spesifik, ngurusin apa? Sekarang gimana ya, posisi gue tuh agak lebih ini sih, sekarang lagi bantu di ABK, Bol. ABK, oke. Iya. Kalau yang lo ini out of topic dari COVID ya. Kalau yang kemarin lo ke Korea itu ngapain tuh? Yang gue lihat lo launching aplikasi tuh. Oh, jadi, nah, masalah perlindungan WNI di luar negeri itu secara garis besar ada dua, Bol. Ya. Pertama, informasi. Bisa para WNI itu kurang banget informasi dari aturan-aturan yang ada di negara mereka akan berkunjung, seperti urusan visa, aturan hukum dan kriminal di sana seperti apa, bahkan colokan listrik di luar negeri misalnya. Mereka banyak kan di Indonesia. Ya, seperti itu. Sisi kita mungkin menyadari bahwa cara kita untuk menyampaikan informasi juga kurang nih sebenarnya. Bisa jadi mereka kurang informasi karena kita kurang memberikan informasi. Itu evaluasi dari kita juga. Itu yang pertama. Yang kedua, data mengenai WNI di luar negeri itu adalah kunci sebenarnya bagi pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri. Data yang kita pegang sekarang itu, yaitu nggak bisa dikatakan WNI semua, itu data yang terdata oleh pemerintah, karena banyak yang secara ilegal pergi ya. Nggak cuma ke Malaysia aja, ke Eropa atau jauh-jauh lah mereka pergi pula. Hebat-hebat. Nah itu mereka pergi nggak terdata gitu. Bisa kan? Nah seperti itu. Cuma dari evaluasi kita mungkin karena sistem ini koneksi gue apa koneksi lo nih yang jelek? bisa dilihat sih sekarang di apa nanti di Play Store atau di iPhone apa tuh namanya, Bang? App Store. App Store. App Store. Ya. Lihat. Begitu kita tetap dalam waktu yang cukup lama, misalnya kuliah atau bekerja di sana. Itu informasi-informasi yang cukup yang cukup bisa digunakan dan ringkas gitu loh, jadi bisa digunakan di sana. Dan selain untuk informasi juga untuk pendataan. Cuma pendataan ini ya sebenarnya orang kan takut kekhawatiran untuk privasi dan segala macamnya. Cuma dengan aplikasi ini sebenarnya nggak otomatis terdata. Pendataan itu akan kita record kalau misalnya pengguna itu yang secara secara kemauan sendiri untuk mendaftarkan perjalanan mereka. Karena di situ juga ada fitur daftar perjalanan.
misalnya ke Korea misalnya, tujuannya wisata, terus tempat tinggalnya di mana. Karena Hmm. ketika mereka mendaftarkan ini, keuntungan bagi mereka adalah ketika mereka ada masalah nantinya. Takutnya misalnya Hmm. sakit, ataupun ya kita nggak pengen sih, misalnya menjadi korban kriminal segala macamnya. Jadi kita punya data, dia itu tempat tinggalnya di mana, tujuannya seperti apa, jadi bisa cepat kita ini untuk memberikan respon. Itu Bu. Bentar sih, kayak koneksi lo udah aman belum? Tadi agak-agak keganggu deh. Udah aman ya? Sip. Udah aman. Oke, oke. Nah, apa tadi ya? Nyampe di mana tadi? Oh, sampai di aplikasi ya lo kesana. Kita balik lagi ke COVID. Aplikasi. Nah, Yep. balik lagi ke COVID. Menurut lo, negara-negara maju udah punya vaksinnya belum sih? Aduh. Yes, dari berita-berita yang kita terima sih, kita lihat lagi proses ya, Bu ya. Eh, lagi proses cari, dan waktu kemarin itu mereka butuh waktu 18 bulan untuk dari ketika Desember ketika virusnya pertama kali menyebar, mereka butuh waktu 18 bulan. Cuma ya masih counting sih sekarang ya. Cuma beberapa negara Hmm. mungkin udah menerapkan, ya udah mencoba obat alternatif ya, yang udah diuji cobakan, seperti apa tuh sekarang yang remdesivir, ada yang ya aneh lah bacaan ini apa, nama obatannya Namanya ya susah, liponavir emang gitu. namanya agak susah Iya, ya, disebut ya susah. nama-nama. belum belum ini, seperti kemarin kan, kasus ini kan virusnya juga namanya kan juga bukan COVID kan, Mbak. Iya. Udah kemudian baru dikasih COVID-19. Ya mungkin nanti ketika udah eh, penggunaan udah jamak, mungkin nanti bisa obatnya gampang gitu, kayak paracetamol atau apa, jadi lebih gampang kita ingat. Iya. Ya Juga kalau lagi kalau proses baca ya, Pak, ya. ya kalau baca sejarah kan dulu influenza, flu juga gitu tuh. Dulu Iya. zaman apa namanya? Zaman awal-awal flu influenza baru baru ada kan sama jadi pandemi juga sedunia. Tapi sekarang kita Hmm. gampang kalau seandainya mau apa namanya? Flu ada Hmm. obat-obat warung itu bisa di ini. Tapi maksud gue sih berharap nanti akan masanya, maksudnya corona itu akan seperti itu ya, karena penyebarannya ini yang apa ya, susah banget untuk diantisipasi sebenarnya. Lo oke, lo lockdown, lo PSBB, lo social distancing, lo macem-macem, tapi susah lah, maksudnya nggak, karena nggak kelihatan virusnya, nggak kelihatan gitu loh, gimana cara penyebarannya nggak kelihatan. Iya. Antisipasi lo ya, lo maksudnya banyak cerita yang kena tanpa dia keluar rumah, tanpa dia kemana-mana, kena juga tuh. Nah, maksud gue ya berharap semoga benar-benar segera segera ini sih. Kalau baca berita sih memang ada negara-negara yang maju, Amerika, Cina, emang udah punya vaksin, tapi masih masih belum diproduksi massal, maksudnya masih di Hmm. tes coba gitu. Yang mudah-mudahan bisa 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 ini sih, bisa segera. Karena Bisa ya, segera ditemukan ya. ya karena lu agak kesulitan gak sih buat ngerjain pekerjaan yang lagi di tengah-tengah COVID kayak gini, mulangin WNI, melindungi Hmm. WNI di luar negeri, COVID gini, di tengah negara-negara yang punya sistem penanganan terhadap COVID-nya tuh beda-beda gitu kan. Itu tantangannya beda, Iya benar. tantangannya ini juga. Lu sama teman-teman lu di Kemen lu agak kesulitan gak sih? Maksudnya ketimbang ketimbang lu ngurusin urusan lain gitu ya, urusan WNI lain, isu lain terhadap WNI luar negeri, ketika dibanding dengan urusan COVID ini, sesulit apa? Sulit nggak? Lebih sulit kalau ngurusin COVID, kayak ada lagi yang sulit. Sekarang ini gimana ya? Sekarang itu sebenarnya eh, karena baru ya, Pul ya, kasusnya baru, dan kondisi juga berkembang. Jadi kita butuh penyesuaian setiap setiap waktu sebenarnya. Jadi kalau kalau sekarang sih kayaknya udah pada, mungkin udah agak konstan, misalnya kebijakan yang diterapkan oleh negara. Kalau dulu pas awal-awal tuh, awal Februari, Maret kan pada berubah tuh. Ada yang pertama social distancing, terus tiba-tiba ada yang memutuskan Lockdown. lockdown.
kebijakan-kebijakannya. Jadi kita harus update terus nih di seluruh dunia kebijakan di setiap negaranya apa aja agar kita memberikan info kepada WNI yang ada di situ. Rame itu Pul di aplikasi di Instagram Safe Travel juga rame karena kita update terus. Jadi sekarang misalnya Korea misalnya zona kita berikan waktu itu pas awal-awal zona kuning. Terus besoknya karena penyebaran semakin banyak, kita naikkan tingkatnya menjadi zona waspadanya tingkat lebih tinggi lagi. Jadi kita harus update terus gitu. Kalau susah sih, iya itu kesusahannya sebenarnya itu untuk kita menyesuaikan lagi ritmenya, kebijakan di luar negeri seperti apa, harus disesuaikan lagi. Yang kedua, karena masif. Jadi nggak ada ampun-ampunnya sekarang. Jadi kasus itu jadi banyak. Jadi ya kalau dulu kan, ya walaupun tidak terkontrol kalau sebelum COVID ini, cuma bisa kita perkirakan misalnya kasusnya masalah di Malaysia misalnya itu karena WNI kita paling banyak di situ, paling kasus banyak kan muncul per hari dari situ, di Arab Saudi juga, di Taiwan, di Hong Kong. Tapi kalau sekarang tuh emang udah nggak ini lagi. Ya tiba-tiba ada di negara mana, di Eropa, tiba-tiba ada di Amerika, jadi kita harus standby. Kalau soal WNI yang kena di luar negeri, yang dia positif corona, terus itu mereka nggak punya biaya, gimana ya, Zee? Nah, itu tergantung. Biasanya itu ada yang dibiayai oleh negara tempat mereka tinggal, dari pemerintahnya kan. Ya, kadang juga ada dari dari kalau yang menerapkan sendiri itu ya mereka bayar sendiri mau nggak mau. Selagi mereka bisa mempunyai sumber-sumber pendanaan yang masih bisa ya pula. Jadi negara ini last resort kalau misalnya masalah pembiayaan. Karena ketika tidak ada sumber-sumber lain baru negara yang biayain. Cuma ketika masih ada dari keluarganya, kalau pekerja migran biasanya dari perusahaannya yang membiayai, maka ya silakan menggunakan itu dulu aja. Ya gue kebayang sih gimana chaosnya ya kalau seandainya dia perusahaannya nggak mau nanggung, nggak punya asuransi misalkan, terus kemudian negara dia tinggal itu punya fasilitas yang gratis gitu, harus bayar. Nah, ya gue ngebayangin sih betapa chaosnya dia, dan dia nggak punya uang gitu buat buat bayar di rumah sakit. Kan potensi itu ada sebenarnya kan. Nah, ini lanjut nih, ada yang nanya soal TKA nih, tenaga kerja asing. Ini agak sensitif, pasti gue yakin lo sering banget nerima isu-isu ini. Nerima isu ini. Nah, ini bagaimana soal tenaga kerja asing, khususnya di tambang kita di Maluku. Ini teman gue nih di Maluku Utara nih, di Ternate, dia daerah Ternate atau Tidore gitu, lupa gue. Utara, TKA juga dibilang gitu. Nah, kan sempat ramai juga tuh yang di Sulawesi Tenggara, Sulteng ya, yang katanya pemberitaannya 500 orang TKA katanya masuk ke Indonesia. Itu penjelasannya gimana sih, Jess? Setahu informasi yang lo dapat di internal Kemenlu, apakah emang negara kita ini masih terbuka itu sama TKA, padahal kita lagi ya COVID ini gitu? Oke. Jujur gue kurang mendalami itu sih TKA kita yang berada yang masuk setelah itu kan. Tapi yang jelas kan kita udah udah jelas urusan keimigrasian kita. Sekarang per Maret kalau nggak salah itu kita udah menutup pintu untuk masuk WNA untuk yang bekerja maupun yang berwisata kan udah nggak boleh lagi sebenarnya, di hold untuk sementara. Cuma yang itu mungkin masuknya sebelum, nggak tahu ya itu informasi seperti apa, gue kurang info. Apakah itu masuknya sebelum diterapkan kebijakan seperti ini atau apa? Mungkin bisa butuh konfirmasi lebih lanjut terkait itu Pul. Iya, katanya sih baru-baru ini sih katanya pemberitaan kan, cuman ya pemberitaan nggak tahu gimana verifikasinya seperti apa. Katanya sih memang ada 500 orang yang dari Sulteng nanti coba baca deh, coba lo tanya. Cuman kalau yang pertanyaan gue adalah kan
setahu gua ya, Kementerian Perhubungan itu nutup pintu-pintu apa namanya, pintu-pintu luar negeri ya, terutama dari negara-negara yang jumlah jumlah penderita COVID-nya tuh tinggi. Setahu gua ya, kayak contohnya kayak dari Cina gitu kan, nutup Iya. nutup ininya, nutup kita nggak penerbangan dari dan ke Cina tuh ditutup setahu gua. Nah, maksud gua strategi-strategi itu akan diterapkan ke seluruh dunia kah, atau kalau iya sampai kapan kira-kira, yang seinformasi yang lo tahu? Pembatasan itu sampai pengumuman selanjutnya. Jadi nggak tahu sih kapan. Tergantung bagaimana perkembangan penanganan COVID di dalam negeri maupun bagaimana perkembangannya eh, di belum ada yang bisa memprediksi ya kapan ini selesai. Oke. Oke. Apalagi ya? Lo ada jadi gini, maksud gua adalah sampai saat ini masih masih pemerintah masih ini kan, maksudnya masih menutup pintu-pintu buat keluar masuknya dari negara-negara yang itu kan, ya kan? Halo, Ya, ya. Zay, dengar suara gue, Ya, Zay? ya. Iya. Ya, boleh. Maksudnya sampai saat ini masih kan, maksudnya pemerintah masih masih membatasi atau nutup pintu-pintu yang dari negara-negara WNA yang dari negara yang paling banyak kena COVID-nya kan. Iya, masih sih. Dan itu pun secara lebih luas sih sekarang, nggak cuma untuk beberapa negara aja. Cuma ada beberapa pengecualian misalnya yang mungkin lebih lengkapnya di imigrasi kali ya, karena domainnya Kementerian Migrasi, Kementerian Hukum dan HAM. Emang ada beberapa pengecualian seperti misalnya pertimbangannya seperti apa untuk korupsi diplomatik ataupun bagi pemegang izin tinggal segala macamnya. Cuma untuk secara yang umum sih, pengunjung yang umum sekarang lagi dibatasin, Bu. Oke. Ya, gue berharap itu bisa efektif ya, maksudnya untuk ya menahan laju masuknya COVID. Kan masuknya dari Cina bisa ke sini kan, nggak mau dari keluar masuk penerbangan. Iya, iya. Nah, apa ya? Kita bahas ini sih, bahas Kim Jong Un. isu-isu gosip luar negeri. Menurut lu Kim Iya, Jong Un iya. mati nggak sih? Meninggal nggak sih? Nah itu tadi pagi dia ini update dia. Lihat nggak lo? Iya ya. Lihat Penglihatannya beritanya masih udah biru ya. tahu. Cuma kan Tapi lu gendutan ya, ya. Wah, ngomong fisik. lu yang selalu ngikutin tuh gimana sih? Memang maksudnya sampai dia diberitakan dia meninggal, diisukan meninggal, itu beritanya gimana sih emang? Maksudnya apa trigger pertamanya gitu? Triggernya karena dia tuh nggak ini ya. eh, Pas peringatan apa namanya ulang tahunnya bapaknya ya. Ya, bapaknya kakeknya. Ya itu kan. Nah itu ya. Ntar kita cari lagi ya. Kita pastikan. Pokoknya peringatan itu yang nggak, yang jarang, yang pasti biasanya hadir gitu. Dan itu salah satu acara besar di Korea Utara dan dia nggak hadir gitu. Jadi orang bertanya kan, kalau misalnya Nah, acara sepenting itu, pemimpin tertinggi, supreme leader nggak hadir kan. Nah itu, oke. there must be something wrong misalnya with Kim Jong Un. Ya orang berspekulasinya liar lah sampai meninggal, sampai apa gitu. Cuma enggak sih, kita ya dari poin-poin kita terima sih nggak Nggak ada meninggal info ya? meninggal, memang meninggal. Cuma ya pun apalagi tadi ya dari media dia muncul Nah, di media setelah berminggu-minggu, ya itu setidaknya menjadi konfirmasi lah kondisinya dia tapi seperti apa. Tapi bisa aja nggak sih bahwa apa namanya, videonya itu sebenarnya video di tag lama terus baru dikeluarin sekarang. Karena lo tahu sendiri media di Ya, sana, maksudnya media di sana kan bisa maksudnya satu 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 ini kan, satu corong kan, corong pemerintah kan. Maksudnya iya. kalau seandainya pemerintah sana minta keluarin berita gini, bisa aja buat nepis kan. Pertama siapa, CNN kalau nggak salah ya, yang mengisukan dia meninggal. Iya. Iya, tapi kalau berapa ya agak agak ini juga menurut gue agak aneh juga karena
sebelumnya kan juga bapaknya meninggal kan, nggak se, se- nggak se nggak jelas ini kabarnya kan, jadi udah jelas meninggal yang meninggal gitu. Cuma kalau sekarang mungkin karena ketidakjelasan itu karena belum ada pengganti yang ini sih. Yang dari Nah, keluarga Kimnya juga ya siapa sih adiknya kemarin kan, yang yang adik cewek itu. ceweknya. Itu secara Ya, profile gue tahu gimana sih, Je? secara profil sih tuh ya dia orang kepercayaan Kim Jong Un kali ya, apa salah satu yang jalanin, kata orang yang jalanin pemerintahan sebenarnya adiknya gitu. Cuma kalau menurut gue sih pribadi melihat kultur Korea apa dominan laki-laki mah agak-agak susah sih kalau dia agak, apalagi untuk menerima super leader seorang perempuan itu kayaknya masih masih ada hambatan. Dan juga ya dia juga setahu gue juga nggak terlalu megang peran tinggi di partai, di politbiro segala macamnya, jadi masih banyak orang-orang Di luar dia. pria-pria kuat iya di luar dia. Jadi ada itu yang menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 orang, gue lupa Kim apalah namanya, gue nggak hafal Tapi itu nama keluarganya, mereka. keluarga. nggak 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 keluarga Kim, Hmm, nggak, bukan tapi turunan langsung, bukan turunan langsung lah. kalau si yang perempuan nih turunan langsung ya. Ya itu dia ada ini kan adiknya si Jong Un. Iya. Jadi kalau kalau Ya misalnya artinya. dia menjalankan secara monarki sih, ya, Tapi sampai di Kim Jong Un sekarang itu masih monarki kan ya? orang enggak sih, mereka enggak monarki, Bol. Enggak. Enggak. Cuma emang ya Oh, sampai sekarang emang keluarga Kim sih yang megang ya. hmm. Iya maksud gue eh ya sebenarnya kalau seandainya bener meninggal sebenarnya efeknya apa sih itu maksud gue Hmm. apakah ya gue nggak tahu sih mungkin ada analisis yang pernah gue baca bahwa ya Kim Jong Un ini apa namanya udah ada progres lah gitu dia mau terbuka di momen-momen tertentu ya di terbuka ketemu sama Trump ketemu sama apa Presiden Korea Selatan kayak gitu Korea ya Selatan ya. itu menurut ya menurut analisanya menurut analisisnya itu suatu perkembangan itu suatu kemajuan bagi apa namanya diplomatiknya Korut ya. Cuman maksud gue kan cuman ada juga ya yang bilang bahwa sebenarnya dia ya kayak gitu karena memang lagi terdesak aja. Maksudnya karena yang kehabisan entah kehabisan sumber daya atau kehabisan apa sehingga masih Sumber mau daya. sama Amerika kayak gitu. Tapi kalau seandainya secara secara penting buat dunia apa sih maksud gue tuh orang kalaupun dia mati apa enggak ya apa karena cuman sebatas tokoh dunia aja gitu maksudnya nggak ada hal-hal yang wah banget gitu maksudnya efeknya gitu Nah, apakah kalau cuma karena efek dia aja apa kalau ada efek kalau dia meninggal, lainnya gitu iya. efeknya sebenarnya yang paling jelas sih uncertainty, Bol. Jadi karena sekarang kan udah jelas, sosoknya udah jelas nih Kim Jong Un. Hmm. Se-unpredictable dia, ya secara apa sekarang kan udah ya para negara-negara lain udah ketemu polanya, misalnya dia itu seperti apa namanya akrobatik diplomatiknya seperti apa. Kim Jong Un Hmm. udah tahu lah. Cuma sekarang kalau efeknya tuh ketika kemarin infonya itu nggak jelas, ya ketidakjelasan aja untuk penerusnya seperti apa, dan perkembangan upaya-upaya yang telah dilakukan sampai saat ini seperti perbaikan hubungan dengan Amerika Serikat atau uh, apa namanya usulan ataupun tujuan untuk unifikasi Korea gitu misalnya kan, jadi uh, dikhawatirkan dimulai dari scratch lagi, jadinya back to ya kembali lagi, jadi jauh jadi karena ya emang seperti kata lu udah banyak kan kemajuan yang tidak dilakukan oleh pemimpin Korea, super militer Korea sebelumnya, Korea Utara sebelumnya, yang dilakukan oleh Kim Jong Un. Jadi khawatirnya itu bisa diulang lagi, dan juga uh, belum tahu juga pendiri apa yang melanjutkan ini apakah akan melanjutkan uh, Hmm.
kebijakannya apa namanya cita-cita kebijakan besar yang itu ya kebijakan itu atau enggak. Itu satu hal yang paling besar sih, itu sih ketidakjelasan aja sih. Banyak lagi hal yang lain mungkin penjelasannya. Oke, oke. Tapi paling ya, tapi dia gimana sih ya? Kekuatannya Korea Korea Utara tuh, maksudnya Amerika tuh sampai sebegitunya sama Korea Utara karena memang memang dia punya punya ya punya nuklir itu ya. Apa gimana? Apa ada hal lain di luar nuklir sebenarnya yang mesti yang menjadi bergain position dia sebagai negara yang gue nggak bisa diatur sama siapapun gitu sampai hari ini. Iya, kalau nuklir sih eh, ya itu satu hal ya kalau nuklir, karena kekhawatiran sebenarnya pemegang nuklir yang terbanyak ini sebenarnya Amerika, boleh jadi Iya, ini juga ya. Iya, aneh gitu banyak. kalau misalnya lu yang paling banyak terus orang punya dikit terus lu larang-larang gitu. Cuma kan Nah, eh, Korea Utaranya kan agak gimana ya? Kemarin di tengah-tengah COVID misalnya kemarin, mereka sempat uji coba nuklir ya. Nah siapa? tujuannya itu loh, jadi Siapa sih? Korea Utara, Oh iya, Korea Utara baru bro. tahu. Oh, ngikutin tuh. Oh, Iya, coba kalau nggak coba salah sih nyoba. kalau gue lihat di apa, dia uji coba lagi kan. Jadi itu dia dilihat dari ini pandangan pribadi ya mungkin tujuan dia sebagai ini untuk ya buat senjata pemusnah massal itu jadinya menjadi satu hal lah. Belum lagi Korea Utara hubungan paling dekatnya dengan Cina, dengan Hmm. Tiongkok kan. Oh iya. Jadi ya Amerika sama Tiongkok setahu lah seperti apa sekarang. Malah Amerika Hmm. minta ganti bol sekarang. Lo Iya ya, minta ikutin ganti nggak? soal apa? Dia minta Soal ganti karena Trump bilang COVID. oh, itu bukan cuman Trump, Z. Si siapa? Merk Ya, apa? Merkel ya? Merkel, Jerman, Jerman. Iya. Jerman. Dia juga ini loh. Apa namanya? Ngirim billing ke Cina gitu. Bilang bahwa nih kerugian yang dampak dari COVID gitu, ngirim billing ke Cina. Itu kan sempat bikin marah Cina juga, setahu gua. Cuman gue belum ngikutin lagi tuh update perkembangannya kayak gimana. Cuman ya lu kalau lagi begini, lagi di tengah pandemi gini terus perang seru juga sih. Di tengah pandemi kayak gini terus negara-negara gede gitu perang, waduh. Gue nggak bisa kebayangin ini makin gak selesai-selesai aja penyakit. Pasukannya mati bukan cuma karena senjata-senjata hebat, tapi pasukannya mati gara-gara penyakit. Ya, thank you buat yang udah nonton. Mungkin itu aja ya, Zee ya. Ini banyak nih fans lo nih. Tuh, ya kan gue gak tahu nih teman-teman lo atau emang fans lo nih. Tuh, apa nih? Senpai Wize wis gokil. Yep. Senpai Wize. Lumayan banyak nih Zee nonton. Makasih banyak ya. Udah jam 5 nih, udah jam 5 lewat. Ya, Thank you banyak. Sukses ya, terus Bol. buat lu. Buat pekerjaan lu Masih ya buat kan. lu, Bol. Ya, gue berharap nanti punya teman menteri luar negeri lah suatu saat. Thank you Zee. Amin. Ya, Bol, thank Ya, you. kita doain juga lah teman-teman kita yang di luar negeri tuh kayak Rio gitu kan. Semoga segera sehat lah. Maksudnya sehat-sehat di sana. Sehat-sehat di sana dan nanti bisa balik ketika selesai masa pandemi ini. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, udah ikut gabung Wize. Ya ini konten pertama dari Bosen di Rumah. Mudah-mudahan bisa nemenin aktivitas lu di rumah dan sampai ketemu lagi di Bosen di Rumah berikutnya. Thank you Wize.